berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Kabaratna Pro 4.
Sobat budaya, kembali kami hadirkan kabarana perompat onde-onde atau umba-umba, salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis Makassar yang wajib ada pada ritual syukuran. Kue tradisional ini memiliki cita rasa yang nikmat, isian serutan gula merah yang lumer, memberikan rasa manis legit yang khas. Kehadiran kue tradisional ini menjadi budaya bagi masyarakat Bugis Makassar pada ritual syukuran seperti saat pindah rumah atau membeli kendaraan baru, hingga kue ini wajib hadir dalam setiap acara. Onde-onde terbuat dari 3 bahan dasar, mempunyai simbol atau kekuatan masing-masing, yaitu gula merah disimbolkan kesukaan, tepung beras sebagai kekuatan, sedangkan kelapa sebagai kenikmatan. Di balik enak dan legitnya kue onde-onde ini menyimpan doa dan harapan akan kekuatan, juga selalu merasakan kenikmatan. Bentuknya yang bulat juga menyimpan harapan tersendiri dan menjadi simbol persatuan. Demikian Kabarana Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan edisi hari ini hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Saya Ruslan menemani Anda sahabat budaya hingga nanti di jam 9 untuk acara Bari Basa. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hari kelahiran Pancasila ya. Hari kelahiran Pancasila ini tentu diperingati setiap tahunnya, di mana seluruh Indonesia akan memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Nah, kemarin ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Tapi hari ini tepatnya tanggal 2 ini baru dilaksanakan upacara. Beberapa instansi pemerintahan melaksanakan upacara peringatan hari kelahiran Pancasila, di mana hari ini di Provinsi Sulawesi Selatan akan diadakan kegiatan upacara di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sebentar kita akan juga menyiarkan secara langsung di Pro 4 mengenai kegiatan upacara di Rumah Jabatan Gubernur peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2025. Nah, sahabat budaya, tentu ada mungkin nilai-nilai atau makna daripada Pancasila ini tentu menjadi hal yang perlu kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi ada 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri, di mana kalau kita mau menghayati dan memaknai daripada sila per sila, tentu ini sangat luar biasa ya. Dalam hal di negara demokrasi seperti Indonesia ini, memang Pancasila ini menjadi salah satu pengikat bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dengan adanya Pancasila yang dicetuskan oleh beberapa pendiri-pendiri atau tokoh-tokoh bangsa ini menjadikan Indonesia hidup rukun, damai, dan tentram. Nah, bayangkan kalau dari Pancasila ini sida-sidanya tidak diatur, tidak mengatur negara ini, tentu akan kacau balau. Apalagi di negara kita ini negara yang majemuk, banyak suku, agama, dan ras. Nah, Pancasila ini menjadi salah satu ideologi
bangsa yang menjadikan kita hidup bisa rukun, damai, dan tentu bisa merasakan nikmatnya hidup hirup berdampingan. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan tentunya tidak menjadikan kita terpecah belah, diikat oleh adanya Pancasila itu sendiri. Panca artinya 5, sila artinya sila. Jadi ada 5 sila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sila ketiga, dan sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Lagu
Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Daerah di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tadi sudah kita dengarkan satu kelong mengawali jumpa kita di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah sahabat budaya, sedikit saya menyampaikan atau membacakan tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila yang mana bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sidang BPUPKI ini kemudian tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, sahabat budaya, dalam sidang BPUPKI, sejarah lahirnya Pancasila ini bermula dari rapat Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI ini bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha membentuk negara Indonesia. Nah, pada saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Dan dalam sejarahnya, BPUPKI ini menjalankan sidang pertamanya secara resmi tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara, diantaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PKI itu yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama yaitu pri kebangsaan, kemudian yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, kemudian yang keempat pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah serta keadilan sosial. Nah, sahabat budaya, lahirnya istilah Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
Nah, Soekarno kemudian mengatakan bahwa menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama yang paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, di atas kelima, dasar itulah yang mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Nah, seperti itu sahabat budaya, dan ada beberapa tokoh-tokoh panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, kemudian Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Suibarjo, Abi Kusno, Cokrojoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, hasil pembahasan panitia 9 ini tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai mana diatur yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian 3 persatuan Indonesia, kemudian keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan soal dasar negara ini masih belum selesai dan masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, J. Latuhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah perubahan yang sangat penting menyatukan segala bangsa, dan perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Nah, sahabat budaya, seperti itu sedikit gambaran singkatnya terkait dengan hari kelahiran Pancasila. Tapi mungkin sahabat budaya ingin beropini atau berpendapat terkait bagaimana sih caranya memaknai hari kelahiran Pancasila saat ini, apalagi menjaga nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini. Silakan di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa. Ya. Iya, ini kita memperingati hari kelahiran Pancasila kemarin, tepatnya ya tanggal 1 Juni. Ya. Iya. Sudah hafal mungkin isinya Pancasila? Pancasila. Ya, 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apa keadilan sosial? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini susah, keadilan sosial di Indonesia susah diterapkan. Oh, kenapa bisa? Karena biasa kalau pembagian bantuan, Yeah. PBB. Iya. Apa itu? Bukan PBB, apa? Bantuan berdasarkan bija. Oh, bantuan berdasarkan Bija. apa itu? Bija. Keluarga. Nah, ini makanya harus kita memaknai sila Makanya persila. begini, Ambo. Iya. Biasa bilang tahu Pancasila namanya. Sama dengan sila pertama itu paling banyak orang lalu lupa Tuhannya. Nah, Karena itu ketuhanan yang Maha Esa. iya. Tapi kalangan tingkat atas banyak lalu lupa Tuhannya. Buktinya koruptor. Korupsi. Karena kalau umpama dia ingat Tuhannya tidak mungkin mencuri. Betul. Wah, itu. Ya kan? Berarti dia belum memaknai Pancasila itu. Iya, Dia ada Pancasilanya. belum ada Pancasila. Makanya orang biasa tenatong Pancasilanan. Ya. Karena kebanyakan orang lalu lupa Tuhannya. Karena kalau ingat Tuhan tidak mungkin dia mencuri uang rakyat. Iya, Tidak betul. mungkin berurusan dengan KPK. Iya. Tapi karena lupa Tuhannya dan ingat Tuhannya, Iya. akhirnya dia mencuri. Sampai miliaran bahkan triliunan. Ini orang tidak berpancasila semua. Iya, merusak negara Karena kan. kalau ingat Tuhan pasti tidak mau mencuri kan. Iya. Pasti dia kerja berdasarkan saja gajinya. Dia seperti apa yang ada. Nah, tapi karena dia tidak punya Tuhan, dia lupa Tuhannya. Nah, senangnya saja ada peluang sikat. Urusan belakang tidak dapat. Kalau bilang saya hilaf, saya digoda sama setan. Setan tidak dapat DPC.
Padahal luar biasanya dia orang-orang dulu menyusun sila-sila Pancasila Iya, itu itulah. supaya untuk diamalkan. Bayangkan Karena kalau diamalkan zaman tadi. sekarang orang Ya, didapat perbuatannya baru ingat Tuhan. ya itu Ya dia. Allah, ampuni aku atas perbuatanku. Saya digoda sama setan. Setan lagi dapat depresi. Hmm. Saya bilang, Tom, setan tidak apa-apa kok. Iya. Begitu, tapi pada saat dia nyaman dengan mencuri, Hmm. menikmati kecurian, dan sebuah setan. Baru sebut setan di. Iya. Tapi memang tahu setan yang goda itu supaya berbuat yang bisa membuat dia hancur gitu. Tidak. Supaya ada Kalau temannya setan masuk. Tidak, itu dari pribadinya. Hmm. Memang nyaman dia rasa. Iya. Setan itu hanya sebagai pelampiasan saja. Hilap. Begitu ya memang. Pada saat belum didapat tidak hilapnya. Kenapa kan dia lupa Tuhannya? Coba dia ingat Tuhan. Pasti tidak mencuri. Kalau dia ingat Tuhannya pasti. Kalau itu tadi yang sila kelima menurut tak bagaimana sekarang ini? Nah itu biasa kalau ada bantuan-bantuan apa berdasarkan bija. Iya. Keluarganya utamakan. Biasa seperti itu. Ya. Jadi kalau dibilang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, saya saja seharusnya dapat bantuan, atau tidak perlu dapat apa dong. Nanti bisa dicari kalau ada pemilihan dekat pemilu baru dicari. Ya. Jadi kalau kita memakai Pancasila semua ini, insya Allah negara aman dan sejahtera, tidak ada lagi korupsi. Amin. Mudah-mudahan di Kalau kita memakai semua, memaknai semua ini sila-sila Pancasila ini. pada saat kita membuat kejahatan, ketuhanan yang Maha Esa ada Tuhan. Kemudian Tidak kemanusiaan yang adil dan beradab, Kemudian artinya jangan itu saling. pada saat kita harus manusia juga harus adil dan punya adab. Ya, Manusia beradab. adil dan beradab, ya kan? Ya. Nah, itu harus lengkap itu, adil dan beradab. Beradab itu artinya punya etika, Ya. ya kan? Persatuan Indonesia ini persatuannya harus dikembangkan ini, karena kalau tidak bersatu ya, Hak bulu si batang lah. iya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, harus bijak. Ada situ kebijaksanaan, Ya. harus bijak. Jadi kalau kita betul-betul memaknai nilai-nilai yang dikandung Pancasila, Yeah. aman dan sejahtera. Masya Allah. Ternyata dia. Karena begitu hebatnya itu tokoh-tokoh pada zaman itu yang merumuskan Pancasila. Iya. Ya kan, panca artinya kan 5, Iya. sila artinya dasar, 5 dasar. Ya kan, begitu hebatnya itu pemikiran orang-orang dulu. Iya. Cuma yang sekarang ini ya banyak yang hebat dan salah gunakan. Itu artinya tidak memaknai. Memaknai di artinya. Karena Makanya paling sering terjadi itu yang sila pertama, nah lupa Tuhannya. itu yang pokok itu makanya disimpan di sila paling pertama. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, paling Paling pertama. banyak orang lupa Tuhannya. Kalau pertama dia ingat Tuhannya pasti tidak berbuat kejahatan. Ya. Ya kan? Jadi sama halnya itu. Artinya orang-orang yang penyakit hati ya. Ya. Dia lihat orangnya, tetangganya begini-begini. Kalau dia ingat Tuhan, pasti dia minta sama Tuhan. Ya Allah, semoga jiwa saya bisa dapat seperti itu. Tidak. Jadi kalau orang pintar, mau kubuni ke sana. Aduh. Jadi Wahaya. orang kita dapat Tuhannya sendiri. Iya. Nah, jadi itulah makna Pancasila. Kalau kita itu di dalamnya kita ikuti, insya Allah kita akan bahagia. Betul. Kalau mau bahagia, ikuti saja itu dalam Pancasila. Ya. Paling pertama ingat Tuhan. Ya kan? Ada orang hebat di tetangga kita, orang hebat, ya kita minta kepada Tuhan, ya Allah, semoga jiwa saya seperti dia, bahkan lebih. Bukan malahan gosip kiri kanan, dia cerita orang kiri kanan. Karena orang yang tidak bahagia itu orang yang memantau kehidupan orang lain. Itu orang tidak bahagia, tidak ada bahagianya. Ya. Kalau dipantau kehidupannya orang. Ya. Tapi kalau mau bahagia, ya makna itu nilai Pancasila. Ya. Kita akan bahagia. Oke, Mbok. Oke, makasih Pak. Ya, karena kebetulan ini di Wahyu. Jalan Kertas ini macet sekali jalanan. Oh, macet di sana ya. Oke. Macet sekali di perbatasan kota ini. Di Siap. Kertas ini. Makasih informasinya. Oke, Pak Mbok. Ye.
sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Wahyu di atas nih. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar pagi Pak Jono. Kita gimana kabar tak? Sehat juga Pak Jono? Alhamdulillah. Baik, sehat. Iya. Ini kita kembali ke pelajaran Pancasila. Saya dulu zamanku waktu sekolah masih istilahnya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Ya, kalau kita apa PPKN? Masih PMP. Oh, judul lagi itu PPKN. Puada. Lagunya sekarang apa itu PPKN apa namanya itu? Penataran Pancasila. Saya kira masih penataran Pancasila kita dapat. Saya dapat itu penataran P4. Penataran P4. Mulai dari SMP sampai kuliah masih ada itu penataran P4. Masya Allah. Iya. Pantas dia ini Pak Jono ini namalkan semua isinya Pancasila. Tidak. Kalau mau bahagia. Apa namanya? Turuti larangan dan turuti perintah Allah. Itu. Turuti larangan. Bukan Pancasila. Kalau mau bahagia. Jauh. Salah itu. Kalau mau bahagia itu ada Pancasila. Mau bahagia itu. Iya. Itu segala perintah agama dan ada segala larangannya. Tapi kalau mau dilihat isinya Pancasila ini banyak mengarah ke ajaran-ajaran agama kita ya. Iya, karena memang kan isinya Pancasila kan penjabaran dari nilai agama itu sendiri sebenarnya. Betul. Karena menyusun itu para ulama-ulama. Iya. Dan dari pemuka-pemuka agama lain. Iya. Itu makanya itu sila pertama itu dirubah. Karena di situ kan di PKM Jakarta itu ada bunyinya itu syariat Islam kan. Menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Makanya itu dirubah karena di Indonesia bukan hanya agama Islam. Iya. Ada agama lain. Makanya itu dirubah biar umum. Iya. Gitu. Iya. Kalau menurut Pak Jono ini bagaimana kita misalnya cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini? Tadi Pak Wahyu banyak dia jabarkan. Ini koruptor ini tidak akan terjadi korupsi ketika dia mengamalkan sila pertama, ingat Tuhannya. Sebenarnya yang koruptor itu karena imannya lemah. Imannya lemah. Segi agama ya. Imannya lemah, jadi dia tidak takut dosa. Ya. Dia tidak takut dosa, akhirnya mereka lakukan karena dia bilang pikirannya ya nanti toh. Iya. Iya kan? Sama dengan pemabuk misalnya. Ya. Dia bilang orang itu ada penyakit begitu. Perokok juga bilang ini kami ada penyakit ini. Mereka tidak tahu kan itu akibat dari semua itu tidak mereka rasakan pada saat itu. Iya. Nanti itu akibatnya itu nanti berapa tahun lagi akan dia apa namanya? Dia rasakan. Mereka tidak karena seandainya akibat dari merokok misalnya atau minum itu langsung dirasakan pada saat itu, pasti mereka akan berhenti. Iya. Tapi tidak. Sama dengan agama, dosa kan ya itulah nanti sudah. Karena lagi namanya salat taubat apa dan sebagainya. Iya. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau apa namanya untuk menjelaskan yang namanya nilai agama, artinya menjalankan nilai agama apa namanya sama saja Kak dengan menjalankan itu apa yang diamalkan oleh Pancasila sebenarnya. Iya. Karena apa yang ada di Pancasila itu adalah penjabaran dari nilai agama itu sendiri. Iya. Seperti itu. Yang kita selalu berbilang harus menjalankan Pancasila baru agama Anda tidak jalankan. Percuma juga kan? Iya. Anda tidak sholat apa dan sebagainya sama aja. Tidak bahagia aja. Bahagia secara materi tapi secara batin mungkin tidak. Seperti itu. Dan sekarang apakah masih pantas Pancasila sebagai diri saya kira sudah jauh ya. Karena sekarang melihat kita kehidupan bernegara kita sekarang dia lebih ke materialistis. Wih, kajian filsafat ini. Oh iya. Kalau kita sekarang jadi Pancasila itu hanya sekedar tinggal simbol. Tapi
pelaksanaan nilai yang ada di situ sekarang jauh dari harapan, jauh dari pangan dari api. Coba lihat apakah masih ada sekarang saling menghormati, saling menghargai antar sesama anak bangsa. Coba lihat sekarang bagaimana kita saling memaki, memfitnah, mencaci maki di media sosial, saling memfitnah, saling mencaci maki. Apakah itu gambaran nilai Pancasila? Kan tidak. Masih sangat jauh. Sekarang orang itu lebih ke materialitis dan liberalis, kebebasan dan materi. Itu sekarang jadi yang dijalankan sekarang di negara kita sekarang. Mau tidak mau, mengaku tidak mengaku, tapi kenyataan seperti itu. Coba lihat sekarang ini. Yang berduit dihargai, yang berduit dihormati, tapi yang tidak berduit itu disingkirkan. Itu. Apa kita mencerminkan nilai Pancasila? Tidak. Apalagi nilai agama. Nilai agama itu siapapun manusia itu sama kedudukannya halnya di hadapan Tuhan, ya kan? Yang membedakan cuma imannya, akhlaknya. Mulia. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, ya tetap juga rendah di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau saya sih untuk Pancasila saya cukup saja karena menjalankan agama itu, jadi juga menjaga Pancasila sebenarnya. Karena semua nilai dalam agama itu ada di Pancasila. Dapat kita jalankan dengan benar, ya kan? Karena kalau sekarang kita lihat itu selalu pusingnya, kan banyak seperti itu. Sekarang banyak orang pintar bicara, tapi dia sendiri laksanakan seperti itu. Pintar ngomong sih sebenarnya, tapi dalam kesehariannya justru dia yang melakukan itu, ya kan? Dia melakukan itu. Jadi hati-hati kalau ada orang juga ini begini. Dia pintar menilai orang, tapi dia tidak pintar menilai dirinya sendiri. Itu seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi apalagi kalau sekarang zaman sekarang itu tadi saya bilang kita di era liberalis dan materialis, karena itu sekarang apalagi pelajaran P4 sudah tidak PMP sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah kan. Bagaimana mengajarkan kita tentang moral, tentang akhlak apa dan sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Baik, Pak Jono. Sehingga kita break dulu sejenak ya. Kami mau menghubungi dulu reporter. Oke Pak. Lanjut tugas. Saya selalu karena mau secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita akan mengikuti dulu laporan pandangan mata dari reporter Aan yang sudah ada di rumah jabatan gubernur. Assalamualaikum, selamat pagi, Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Ya, gimana mungkin ada sedikit gambaran informasi mengenai kegiatan Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Dari pantauan kami juga yang hadir di kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila hari ini, jajaran dari pemerintah Sulawesi Selatan, perwakilan dari kepolisian, dari TNI, baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Tidak hanya itu, sejumlah pelajar yang juga ikut hadir dalam kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila ini.
Iya. Oke, jadi ya itu yang dari tempat kami sejauh ini. baik. Untuk sementara mungkin laporannya tentang upacara tadi ya diadakan di dalam ruangan ya, bukan di luar atau di lapangan karena cuaca kondisi. Dilaksanakan di dalam ruangan, peserta berada di lantai 1 didominasi oleh para ASN dan juga tamu undangan, sementara untuk di lantai 2 diisi oleh para pelajar begitu. Baik. Baik, kami nantikan nanti untuk melihat secara langsungnya dari sana. Kita tunggu perkembangan informasi selanjutnya untuk rekan Aan. Terima kasih Aan, selamat bertugas. Siap. Baik pendengar, demikian tadi sedikit informasi mengenai kondisi saat ini karena hujan yang tidak masih terus berlanjut hujan ini karena juga ada persiapan upacara di lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, tapi karena cuaca kurang mendukung, jadi upacara nanti akan diadakan di dalam ruangan. Baik, sahabat budaya, kami masih membersamai Anda di Amaribasa sampai nanti kita akan ikuti secara langsung peringatan hari lahirnya Pancasila yang tentu akan disiarkan langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maribasa. Iya, Maribasa dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Upu Amran di Kabupaten Wajo. Wih, mantap. Di sana kondisinya gimana? Hujan atau cerah? Alhamdulillah sering hujan setiap malam. Enggak, ini hari cuaca pagi hari. Cuaca hujan-hujan lagi, rintik-rintik ini. Iya. Hujan dari tadi pagi sampai sekarang mendung. Iya. Saya masih beraktivitas di dalam rumah ini. Okay. Belum keluar. Baik. Pak kehujanan. Pak Amran, kita bicara tentang hari lahirnya Pancasila. Kalau kita menurut nilai-nilai atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini seperti apa prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Kalau saya menurut pribadi saya prakteknya menghargai orang lain, artinya menerima pendapat orang lain. Apabila pendapat itu baik, ya kita terima. Kalau kita misalnya tidak terima, dibuang saja ke telinga kiri, ya jangan disimpang dalam hati, ya. Jadi itulah prinsip kita itu mengamalkan Pancasila, saling menghargai, saling misalnya menghormati, terutama misalnya contoh, saya kan rakyat biasa, sedangkan Ambo itu sebagai aparat pemerintah ya. Jadi kita menghargai Amborusa itu karena Amborusa adalah aparat pemerintahan. Ya itulah itu maknanya Pancasila. Artinya kita tahu kita di bawah, ada di atas, jadi kita menghargai di atas kita begitu. Terutama yang kita paling hargai itu adalah guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita, memberikan kita ilmu. Itu yang paling penting. Karena itu kan Pancasila ekornya kalau tidak salah ya, kalau ingatan saya 8 itu ekornya. 8 ekornya? Iya. Oh. Di 8 itu, Yeah. itu ekornya Pancasila itu. Kalau tidak salah itu, jadi ada maknanya semua itu. Kalau itu sayapnya kalau tidak salah itu berapa ya? Pokoknya 17. lebih 30 kah itu? Oh, yang anunya sisiknya itu sisinya Ya, 45. sisipnya itu sisip ekornya 8, anunya itu sayapnya itu lebih 30 kalau tidak salah itu. Itu tuh. Dan itu kepalanya menghadap ke kanan itu karena itu lambang kebajikan kan? Iya. Kepalanya tidak pernah menghadap ke kiri. Karena artinya lambang kebajikan, saling menghargai sesama, terutama semua warga Indonesia maupun warga-warga negara-negara lain, kita harus saling menghormati walaupun misalnya berbeda kulit, berbeda suku, berbeda berbeda bahasa, tapi artinya tetap kita saling menghargai. Itulah makna Pancasila sebenarnya yang harus kita tanamkan di diri kita begitu. Menurut saya. Oke, makasih. Barusan lanjut tugas kita. Semoga saya selalu suara budaya Sulawesi Selatan terjaya di udara. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puang Amran. Baik, sahabat budaya, kita akan nanti bergabung dengan reporter Aan langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja bergabung dengan Febriansa. Silakan, Aan. Ya, silakan rekan Aan. Ya, rekan Aan. Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik dan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok ataupun golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai, etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dengan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila harus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektor untuk harus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupkan dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pemurnian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan daripada semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian,
Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasilaku, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Terima kasih. Ya, baik pendengar, baru saja kita mendengar sambutan dari BPIP dalam rangka peringatan Hari Pancasila. Pembacaan doa. Tuhan Maha Esa, saya memohon ridho dan bertanya dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 ini. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan Maha Esa, pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul untuk memperingati lahirnya dasar negara kami, Pancasila, yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami sebagai pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Ya Allah, jadikanlah momentum Hari Lahir Pancasila ini sebagai penguat tekad kami untuk terus memperkokoh ideologi bangsa, mempererat persatuan, meneguhkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia Raya yang adil, makmur, bermartabat. Ya Allah, teguhkanlah hati kami agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu, dalam menjunjung tinggi kemanusiaan, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa berlaku amanah, bijaksana, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Limpahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu yang paling mulia. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekuatan dan kesadaran kolektif untuk menjaga bangsa ini dari perpecahan, kebodohan, dan ketidakadilan. Satukan hati kami dalam cinta tanah air dan semangat membangun Indonesia yang lebih baik. Akhirnya ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, berakhlak mulia, dan senantiasa dalam lingkungan-Mu menuju Indonesia Raya yang berdaulat, berkepribadian, berlandaskan Pancasila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Paling
tempat dan bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan. Mohon berkenan kepada para peserta upacara untuk kita dapat bubar dulu, kita foto bersama dulu bersama para pimpinan. Dan mohon berkenan PLH Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan para anggota Forkopimda untuk berfoto bersama. Cek. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja di Rujab Gubernur atau di Baruga Asacita baru saja dilaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan mengangkat tema memperkokoh ideologi Pancasila. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta upacara, kami mohon kesediaannya untuk tidak meninggalkan tempat upacara. Ya. Bagaimana rekan Aan? Baik. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama reporter Aan Ariska. Baik, salam kompak dalam hitungan 3, 2. Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, sudah 5 menit bergeser, 3 menit ya bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani Anda di Kabar Pagi obrolan santai Baribasa. Silakan yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan telepon Anda di 0811 400 9250. Kita masih berbicara tentang hari lahirnya Pancasila ya. Baik, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di 0811 400 9250.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Saya iya tapi ya saya Tena biasa saya iya tapi ya saya Sudah sekarang gak boya dimarahi Sudah sekarang gak boya dimarahi.
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai Baribasa di edisi hari ini, hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Silakan sahabat budaya masih ingin bergabung lewat WA boleh, lewat telepon juga boleh. Silakan yang mau bergabung komentar tentang memaknai Pancasila ya, karena hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Tadi dari sisi sejarah sudah kami sampaikan bahwa memang luar biasa para pejuang-pejuang dulu merumuskan dasar negara kita melalui Pancasila atau 5 sila atau 5 dasar negara. Nah, silakan kalau mau berkomentar soal budaya seputaran topik kita pagi hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda di 0811 400 9250. Sahabat budaya, dalam hal prosesi merumuskan 5 sila ini bukan hanya sekedar sila, tetapi mengandung makna dan pokok pikiran dalam hal bernegara itu sendiri. Bahkan dalam hal rumusan tersebut juga dirumuskan daripada lambang negara, yaitu lambangnya Pancasila, di mana tadi sudah ada sedikit disinggung oleh Pak Puang Amrannya di Wajo bahwa lambang Pancasila itu adalah burung Garuda yang melambangkan 5 sila, memiliki nilai makna yang mendalam. Jadi sahabat budaya, burung Garuda ini adalah burung yang melambangkan kekuatan dan semangat perjuangan bangsa Indonesia, sementara perisai yang memuat simbol-simbol sila melambangkan dasar negara dan nilai-nilai yang dianut. Yang pertama ada perisai bintang, yaitu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, di mana bintang ini menggambarkan seperti cahaya kerohanian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Makanya diberikanlah simbol bintang. Kemudian simbol rantai, simbol perisai rantai, yaitu melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila, rantai menggambarkan bangsa Indonesia yang saling terkait dan saling membutuhkan. Kemudian ada perisai pohon beringin, di mana melambangkan persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila, pohon beringin ini melambangkan negara Indonesia, di mana semua rakyat dapat berteduh di bawahnya. Makanya digambarkan sebagai pohon beringin sebagai payung atau naungan bagi warga negara Indonesia yang melambangkan tempat berteduhnya semua rakyat Indonesia. Kemudian perisai yang keempat yaitu kepala banteng, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat Pancasila ini diberikan perisai banteng, yaitu menggambarkan hewan keroyakan yang melambangkan semangat gotong royong dan musyawarah. Kemudian perisai yang kelima yaitu padi dan kapas, melambangkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima yaitu Pancasila, padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan sandan dan pangan yang harus dipenuhi secara adil oleh negara. Baru nu tahu Makassar, baru aku masuk kota, dangalakam maulunu, nanu limu-limu kamar. Baru kita gaya, baru pakai baku kenal, lingunu kucini andile, nanu malin-malin dulu. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Nauzubillah. Panrajaki salangan tu andi. Nauzubillah. Panrajaki salangan tu andi. Baru nu tahu Makassar, baru pako masuk kota, dangalakam maulunu, nanu limu-limu kamar. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Tea kita kalupai, ripasana tatoya. Nauzubillah. Panrajaki salangan tu andi. Nauzubillah. Panrajaki salangan tu andi. Baru nu tahu Makassar, baru pako masuk kota, dangalakam maulunu, nanu limu-limu kamar. Baru kita gaya, baru pakai baku kenal, lingunu kucini andile, nanu malin-malin dulu. Lingunu kucini andile, nanu malin-malin dulu. Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau.
Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Abi, itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat kita Bi. Kiki tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak Abi yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh gitu. Abi. Iya, Nak. Oma, Kak. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Rauni tawa bilai la
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Mengenakan mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi, dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoah. Salokoah itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada
masa Raja Goa pertama, Tumanurun Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inai-inai anjujungi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia miantu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, iya selamat pagi juga dengan Indah Dembaji. Iya, betul Mbok. Gimana kabarnya Kota Kalong, Dembaji? Mendung-mendung. Mendung-mendung ceria, mendung-mendung manja. Mendung manja. Iya. Ini kita bahas tentang hari lahirnya Pancasila. Ini hari kemarin kan diperingati hari lahirnya Pancasila. 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Iya. Nah, kalau kita bagaimana cara memaknai hari kelahiran Pancasila ini? Mungkin contoh-contoh terkecil lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya itu memaknai hari atau Pancasila kan itu kita dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita cara
berkisar kepada orang. Itu kan etika, umpama kita bisa menghargai yang lebih tua dari kita. Iya. Itu kan sudah masuk dari nilai-nilai Pancasila, makna dari Pancasila kan. Kita berbuat kejujuran, berbuat adil, dan sabar menghadapi apapun itu. Yang jelasnya kita harus berbuat, apapun bentuknya, yang jelasnya kita harus berbuat adil dan jujur. Dan itu kan juga termasuk dari makna nilai-nilai Pancasila, Kak, toh. Dan yang utama itu kita terapkan dalam diri kita itu, makna dari Pancasila itu adalah beretika yang baik lebih tua dari kita maupun yang lebih muda. Itu kan yang utama di dalam diri kita. Jangan kita mentang-mentang kita lebih tua dari mereka, umpama kita bertindak semena-mena, itu kan tidak mencerminkan makna dari Pancasila, Kak, toh. Tapi kalau kita bisa menghargai satu sama lain, itu kan masih dari makna dari Pancasila, karena kita itu diutamakan beretika, bertindak adil, jujur dan sabar. Itu kan masuk di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kebanyakan orang tidak sabar, Kak. Tapi apapun. Jadi kalau saya itu yang saya insya Allah bisa saya terapkan di dalam diri saya sendiri, Kak, beretika yang baik. Kalau orang yang lebih tua dari saya, insya Allah saya bisa menghargai. Yang muda pun, kalau memang dia baik juga atau bisa menghargai saja, juga bisa menghargai. Dan kita bisa memberi contoh bagaimana kita bersifat, berbuat baik atau beretika yang baik di dalam masyarakat. Nah, itu barangkali yang bisa saya komentar. Kalau lebih lanjutnya, saya belum tahu seluruhnya. Kalau di sana, di tempat Anda ada tadi upacara ini atau sudah kemarin? Kemarin kita itu hari lahir Pancasila, Kak, di ini. Iya, kalau di sini walaupun itu hari Minggu, tetap datang upacara. Tetap diterapkan juga, cuma sebentar dari sebulan semua. Oh gitu. Iya. Oke, balik Kakak. Sama hari makasih lahir banyak. Pancasila, semoga di kehidupan kita atau di Indonesia emas itu semakin baik dan semakin sukses atau semakin maju rakyat Indonesia. Tetap diterapkan itu sila-sila Pancasila dan makna-maknanya. Jangan jadi pemimpin yang tidak tahu apa arti makna dari Pancasila itu sendiri, Kakak. Oke, selamat bertugas selalu. Terus perempat suara budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya? Indah Dembaji di mana tadi? Di Sopeng ya, sudah bergabung di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Silakan yang masih ingin bergabung sahabat budaya. Kami nantikan di 0811 400 9250. Kita masih berbicara tentang hari lahirnya Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2024. Silakan sahabat budaya. Kami tunggu satu penelpon lagi sebelum kami tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa pagi hari ini di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar Pagi obrolan santai Bari Bahasa pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, baik lewat telepon maupun menyaksikan siaran kami melalui siaran RRI digital ataupun bisa juga menyimak siaran langsung kami di Facebooknya Pro 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.